Oke, salam jumpa kawan muda Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda dan kita jumpa dalam Inside KPU Kabupaten Tabanan, informasi dan sinergi insan demokrasi. Dan saat ini saya berada di SMK Negeri 2 Tabanan. Mungkin semua teman Tabanan bertanya-tanya nih, di belakang ini ada apa? Jadi di sini adalah persiapan proses pelaksanaan pemungutan suara yang pastinya ini sudah dihiasi sangat apik sekali ya. Lucu-lucu gitu ya. Jadi sengaja ini sebagai salah satu daya tarik juga agar nanti para pemilih tersebut bersemangat datang ya. Salah satu daya tariknya seperti ini ya. Kemudian ada TPS 04 dan sebelahnya juga ada data pemilih lengkap semua sesuai dengan kejadian sebenarnya ya, pemilihan sebenarnya seperti itu kondisinya. Tapi yang jelas di sini kita bersama dengan para calon ketua OSIS akan berbincang-bincang lebih jauh lagi seberapa pengetahuan mereka terkait dengan demokrasi itu sendiri ya. Pastinya seru ya proses ini ya, seru ya. Oke. Dan sekarang ini kita sebelum lanjut bincang-bincang, kita mau kenalan dulu dengan calon-calon ketua OSIS yang ada di SMK Negeri 2 Tabanan. Kita kenalan dulu dari paslon 1 dan paslon 2. Mungkin penasaran ya, ini kenapa ada 4 orang. Jadi ini ada paslon 1, kemudian paslon 2. Silakan kenalan dulu deh. Ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ikomang Doni Sastrawan. Ya, saya di sini sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Serta dan ya, perkenalkan, nama saya Kadek Riki Aditya, mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Oke, fix. Kenalan yang pertama sudah ya dari paslon 1, lanjut ke paslon 2 nih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikomang Bunga Trikayana Nityananda. Saya selaku calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 2 Tabanan periode 2025-2026, kandidat nomor urut 2. Bersama rekan saya. Dan saya Nyoman Manik Prawaduputra, saya sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 2 Tabanan. Mungkin itu saja. Itu aja ya, sudah ya. Kita lanjut lagi bincang-bincang ya. Kayaknya kalau sudah pemilihan ketua OSIS di SMK Negeri 2 ini seru banget gitu ya. Jadi benar-benar proses itu dilakukan sehingga jadi teman-teman pada bersemangat gitu ya. Nah, gimana nih kesan-kesan kalian ya untuk pelaksanaan tahapan, mungkin dari sini kali ya, pelaksanaan tahapan daripada pemilihan ketua OSIS ini. Seperti apa rasa-rasanya gitu? Mungkin deg-degan dan mulai rasa panik gitu. Nggak nyangka juga kan? Nggak nyangka bos ya. Oke, next berikutnya mungkin bisa diceritakan perasaan dulu nih ya. Jadi rangkaian dari rapat, terus kampanye sampai pemilihan ini tuh benar-benar panjang banget rasanya. Terus itu cara apa namanya, berasa jadi anggota DPR beneran gitu ya. Iya. Terus deg-degan juga. Nah, kita juga kerjasama ini bersama rekan masing-masing buat program apa sih yang mau kita sampaikan nanti dan apa aja visi misi yang mau kita sampaikan nanti di khalayak. Dan jika kita juga terpilih, kita ingin menjalankan programnya kan seperti apa ya. Sama dengan janji kan pastinya ya. Kalau nggak dijalanin kayaknya kita bohong ya. Iya, benar banget. Next berikutnya nih kita mau dengerin nih suara paslon 1. Tentunya hal yang paling besar itu memengaruhi saya adalah rasa gini Bu, mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar baru. Karena kebetulan ini adalah kesempatan pertama saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua, bahkan ketua OSIS. Ini adalah kali pertama. Jadi hal-hal baru itu akan sangat terasa efeknya. Seperti contohnya di public speaking. Saya merasa jauh lebih sering itu mengobrol dengan halayak ramai. Contohnya pada saat kampanye terbuka, itu kan mengadakan debat serta penyampaian visi dan misi. Ya, betul. Itu adalah environment baru yang saya rasakan. Jadi tentunya ini pengalaman yang sangat menarik serta berharga untuk belajar menyampaikan apa yang telah kita rencanakan. Ini adalah proses belajar ya pastinya ya. Oke, next berikutnya nih kita pengen dengerin dulu ya suara-suara mereka gitu ya, seperti apa gitu rasa-rasa. Yes, silakan. Oke, jadi kan tentang gimana rasanya mengikuti kegiatan ini ya. Iya, betul. Jadi rasanya tuh mendapat pengalaman baru, apalagi saya tuh yang nggak pernah ikut OSIS sejak SMP, jadi pengen mencoba hal baru. Ini pertama kali dong berarti ya? Iya, pengen benar-benar mencoba hal baru apa yang ada di SMK ini gitu. Oke, thank you ya. Jadi teman-teman Tabanan, kawan muda Tabanan pastinya sekarang udah rasa nih, mereka udah banyak cerita nih gimana rasanya gitu ya. Dan ini adalah momentum pembelajaran buat mereka dari yang sebelumnya belum pernah, sekarang contohnya public speaking gitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan teman-teman
teman-teman kalian untuk memilih kalian. Oke, sekarang tentu saja proses ini sudah dilalui oleh mereka yang mulai dari pendataan, kemudian proses kampanye, debat dan seterusnya. Dan sekarang ini kita mau bicara lebih luas lagi terkait dengan demokrasi, ya. Pemilihan ini dilakukan secara demokratis, tidak asal tunjuk aja gitu. Gimana pandangan kalian dengan pelaksanaan pemilihan seperti ini nih menurut kalian? Oke, siapa tadi pegang mic-nya ya? Oke, silakan. Boleh, kamu aja dulu, silakan. Oke, menurut saya pengaplikasian sistem demokrasi di sekolah kita ini itu sudah sangat pragmatis. Dalam artian tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan demokrasi seperti ini itu sudah dekat sekali dengan sama persis ya? Ya, sama persis dengan pelaksanaan demokrasi di sebenarnya ya? Sebenarnya. Karena kebetulan di sini juga kepala sekolah kita itu mendekatkan ke pengalaman pragmatis atau pengalaman asli. Jadi di sini kami juga kebetulan melakukan kolaborasi dengan proyek P5 dalam mengadakan sistem pemilihan ini. Jadi menurut saya di sini sistem yang diterapkan itu sudah bagus sekali. Oke, jadi ini menjadi bekal ya. Ya, menjadi jadi bekal. Nanti kalian sebentar lagi akan menggunakan hak pilih kalian, nggak kagok lagi ya. Oke, Ya, menurut kagok. paslon 2 ini seperti apa? Silakan. Baik, pandangan saya tentang pemilihan dengan sistem demokratis seperti ini tuh sangat-sangat berguna bagi kita di kalangan remaja, karena kita kan belum tahu bagaimana nanti saat kita sudah dewasa itu bagaimana proses pemilihannya. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana cara kita memilih calon pemimpin masa depan kita. Oke. Nah, Ya, jadi bekal ya, bagus juga Iya. ya. Jadi kalau bisa diikuti oleh sekolah yang lain. Dan pas kebetulan juga ini serangkaian dalam pemilihan ketua OSIS SMA SMK serentak se-Kabupaten Tabanan. Jadi polanya diupayakan sama ya seperti ini. Jadi momentum ini sebagai proses pembelajaran. Ada lagi next mungkin yang dirasa ada mungkin tambahannya. Nah, aku sebenarnya pengen tanya sih lebih jauh lagi ya. Kalian kan belum pernah ke TPS sebenarnya nih. Ini bayangan kalian nih. Ya belum pastinya dong ya. Oke. Nih bisa nggak kasih gambaran buat teman-teman kalian ya, pastinya rasa apa yang mereka rasakan saatnya mereka ke TPS gitu. Bisa nggak kalian bayangkan? Jadi apa mereka ketakutan? Seandainya nih sekarang kalian punya hak pilih nih, yang beneran nih ceritanya nih. Ini kan sudah nih dalam konteks di sekolah ya. Realnya nih sebenarnya yang seperti apa dirasakan oleh mereka? Mungkin kalian bisa mewakili teman-teman kalian. mungkin pada saat mereka akan memilih siapa calonnya itu, mereka itu deg-degan atau tegang gitu, karena suara mereka yang akan menentukan siapa yang akan memimpin kita di kemudian hari. Ada rasa gitu. takut mungkin? Iya, mungkin ada rasa takut. Rasa takut ya. Selalu Terus ada. di bilik juga mungkin ini lama nih. Bisa kemarin kan calonnya banyak gitu. Wih, Iya. yang mana yang saya pilih ya gitu ya. Iya, juga mereka juga harus lebih teliti calon yang mana yang pantas buat menjadi pemimpin masa depan kita. Iya, karena mungkin kalian pasti dengar lah ya, walaupun Iya. belum punya hak pilih, tapi kalian di luar waktu pemilihan ataupun pemilu kemarin kan dengar mungkin, wih surat suaranya besar sekali, terus gimana cara milihnya gitu ya. Iya. Tapi dengan proses ini minimal masuk ke TPS nantinya pastinya nggak kagok ya, karena ini kan Iya. setiap tahun rutin dilaksanakan. Iya, Jadi benar kalian banget. nanti pada saat menggunakan hak pilih pastinya sudah siap, benar nggak? Iya. Oke, next berikutnya nih isu-isu yang paling disebarkan sering ya untuk mengingatkan terutama Gen Z ya terkait dengan money politik dan golput nih. Ini pandangan kalian ya. Kalau saya pikir sih Gen Z orangnya cuek dan sebagainya yang modal-modal begitu. Sesuatu yang menghasilkan cuan baru bersemangat gitu ya. Tapi kalau urusan begini gua nggak pikirin deh gitu ya. Biarkan itu urusan orang tua gitu ya. Gimana menurutnya, langsung aja di sini dulu nanti dioper ke situ ya. Oke, gimana pandangan kamu tentang golput kemudian money politik? Gimana? Golput di kalangan anak muda itu mungkin terjadi ya, pasti terjadi karena mereka belum tahu siapa yang akan mereka pilih, jadi mereka memutuskan untuk golput. Nah, cara kita untuk mengatasi golput di kalangan remaja itu mungkin dengan mengadakan edukasi dan sosialisasi, mungkin seperti waktu ini KPU-nya itu sebagai pelajaran buat pelajar-pelajar remaja agar bisa lebih hati-hati dan lebih teliti dan untuk menghindari juga golput. Oke, gitu, next aku seperti pengen dengerin yang satunya lagi nih, gimana nih kalau terkait dengan golput dulu dah ya. Ya, menurut saya masalah terkait golput itu, apalagi di kalangan sekarang ya, di Gen Z, kalangan Gen Z. Gen Z ini, seperti yang ibu katakan tadi itu bahwa Gen Z itu dia orangnya cuek. Jadi ya mereka itu jatuhnya itu bingung Nah, untuk terus gimana memilih dong caranya? siapa. Nah,
itulah peran penting juga seperti yang disampaikan oleh Bunga tadi, sosialisasi dari KPU serta mungkin menyajikan kampanye yang lebih dekat dengan kehidupan Gen Z agar mereka itu memang tertarik. Wah, polanya juga harus dirubah ya, jangan sampai yang generasi sebelum jangan milenial aja yang di AIM tapi Gen Z juga. Ini kita penasaran model-model Gen Z kayak apa nih, perlu digali kayaknya ya. Modelnya kayak apa? Kalau menurut kamu kan Gen Z nih, model yang kayak apa yang kamu suka? Model-model seperti mungkin dalam segi kampanye ya Bu ya, itu bisa ditekankan lebih ke media sosial Bu. Jadi tidak hanya kampanye terbuka seperti di debat-debat cawapres di HP, televisi. Cuman di media sosial bisa kita lebih tekankan dan lebih perluas lagi jadi kondisinya. Mereka sebenarnya sebagian besar kehidupannya di medsos gitu ya. Tapi gimana cara menyikapi hoax itu kan kita nggak tahu nih. Kadang dengan kemampuan teknologi saat ini, orang yang jelek bisa jadi bagus dikemas seperti itu. Gimana tuh? Itulah pentingnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bunga, sosialisasi dari KPU. Ya, sosialisasi dan edukasi dari KPU. Yang tadi nih gimana nih pandangan kamu tentang teman kamu nih? Baik, saya setuju dengan pernyataan dari Doni tentang mengedukasi Gen Z ya? Ya, mengedukasi Gen Z. Jadi kan Gen Z itu cepat sekali terkena hoax ya, karena mereka itu kehidupannya sangat berdampingan dengan media sosial. Realita. Oke. Dan untuk menghadapi dan menyikapi hal tersebut, kita sebagai Gen Z harus lebih berhati-hati dalam bermedia sosial agar tidak mudah terkena hoax. Gitu. Yes, luar biasa ya bincang-bincang kita nih, semangat Gen Z ya. Jadi artinya mereka paham dengan lingkungan mereka, generasi mereka, apa kebutuhannya dan sebagainya, sehingga mereka lebih cerdas ya, pemilih. Ya, yang kita wujudkan adalah pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab golput itu, jadi nggak bertanggung jawab kayaknya. Tidak menggunakan hak mereka. Iya, padahal dikasih hak sudah ya, gunakan. Dan ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Ya, kalau kita nggak milih, gimana kita bisa memilih pemimpin? Nggak bisa dong ya. Benar banget. Tapi yang jelas kita harus bisa memilih pemimpin, ya harus cek track recordnya ya, betul ya. Gimana, nggak asal terima mentah-mentah aja. Oke, betul. Jadi prinsip atau asas dari pemilu itu kan luber jurdil ya. Udah paham ya? Yang kita sudah sampaikan sering ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ini adalah hal yang penting harus kalian ketahui bersama gitu ya. Thank you ya, terima kasih banyak ya. Kalian sudah membuka wawasan kita juga, terutama teman-teman Gen Z gitu. Lebih terbuka, tidak termakan isu-isu, yang pastinya harus cek and recheck balance semuanya jadinya ya. Oke, selamat berjuang ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian bisa tercapai. Baik, teman-teman Tabanan, kawan muda Tabanan, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan calon-calon ketua OSIS yang ada di SMK Negeri 2 Tabanan. Tentu saja mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat, dan tentu saja ini sebagai ajang pendidikan pemilih buat mereka semua. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.